yang telah engkau sediakan untuk memberikan pelayanan kepada nafsumu itu. Wa tasarrufuka fi iradatiha, dan perilakumu juga ya untuk memenuhi, melaksanakan keinginan nafsumu. Wa syahwatiha, dan juga kegiatanmu, aktivitasmu sehari-hari ya hanya untuk menuruti birahinya nafsumu saja, syahwat nafsumu saja. Lau kana laka aqlun, andaikan engkau punya otak, andaikan kamu punya otak, lan sarafa min khidmatiha, tentu engkau akan tinggalkan nafsumu itu. Ngapain mengabdi kepada nafsu? Untuk apa engkau mengabdi kepada nafsumu? Wastaghalta bi khidmati rabbiha azza wa jalla, lalu engkau mengabdi, menyibukkan dirimu untuk mengabdi kepada Tuhanmu. Udwatan laka, aduwatun laka, di mana nafsu itu ada sebagai musuhmu. Aswabu laka as-sukut an jawabiha, yang paling baik itu adalah kamu diam, jangan suka menyahuti panggilan-panggilan nafsu. Udah, halo Rahman, gak usah jawab, biarin aja. Kalau yang manggil nafsu itu, biarin aja, jangan dijawab, jangan direspon. Wantadriba bikalami halhaita, kalau perlu ya dilemparkan ke tembok sekalian omongannya itu. Ya, abaikan saja semuanya itu. Isma' minha, dengarkan panggilan nafsumu itu. Kama tasma' min majnun, seperti kamu mendengarkan orang gila memanggil-manggil kamu. Anggap aja nafsumu itu orang gila, manggil-manggil nggak usah sautin, biarin aja. Gitu. Qad zala aqlu, yang seorang gila yang sudah hilang akal, ya. La taltafit ila qauliha, jangan kau perhatikan bujukan-bujukan nafsumu itu, jangan kau hiraukan panggilan-panggilan nafsumu itu. Wa talabiha, dan permintaan-permintaan nafsumu itu. Nafsumu permintaannya enggak habis-habis. Dulu minta motor, setelah selesai motor minta apa? Sudah punya satu terus minta. Dulu kamu pengen kawin, oke diturutin kawin satu. Setelah punya satu istri, Pira. Di ujungnya akan membinasakan dirimu sendiri kok. Dan itu keinginan nafsu, bukan kebutuhanmu, bukan. Kamu tinggal di kampung, ngapain beli mobil Jaguar? Ngapain beli mobil Rolls Royce? Tinggal di kampung. Di Brungut ya? Udah kota sekarang Brungut. Udah kota udah. Iya. Iya, bukan kebutuhanmu kok. Iya. Ya. Semua permintaanmu itu, permintaan nafsu itu adalah lisyahawati wal ladzati wa turuhat. Ya, hanya untuk syahwat saja, mencari kelezatan, kenikmatan, kemewahan, berfoya-foya, itu yang diinginkan. Halakuka wa halakuha, kehancuranmu dan kehancuran nafsumu sendiri. Fi qubulika minha, tergantung apakah engkau merespon atau tidak atas panggilan-panggilan nafsumu itu. Udah, jangan dijawab, jangan disahuti, cuekin aja. Bakal perlu ditempong sekalian. Iya. Wasalahuka wasalahuha fi mukhalafatiha. Ya, kebaikanmu dan kebaikan nafsumu terletak pada bagaimana engkau memberikan perlawanan terhadap nafsumu itu. An-nafs idza kana ta'i'atan lillah
nafsu, jiwa, apabila dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataha rizquha, akan datanglah rizkinya. Ketika engkau taat kepada Tuhan, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, engkau makan dengan baik-baik, usaha dengan baik-baik, nggak kurang rezeki kok. Iya. Ragadan min kulli makan, berlimpah ruah akan datang rezekimu dari mana saja datang. Ya. Fa idza asad wa tajabbarat, ketika nafsumu itu melakukan kemaksiatan, durhaka, wa tajabbarat dan durjana, qata'an al-asbab, semua hukum kausalita, sebab-sebab, jalan-jalan, ya, kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan rezeki putus semuanya. Ya, kalau kamu jahat, ya dengan logika sederhana aja bisa dipahami kok. Orang kalau banyak nipunya, rezekinya seret lancar. Utang juga susah kok. Iya. Sampai sekarang kejujuran itu mata uang yang berlaku di mana saja. Uang hasil korupsi ketika mau dibikin bisnis yang bisa ada orang yang jujur juga kok. Iya kan? Umpamanya kan gitu. Iya, jadi jangan melanggar aturan, norma-norma yang ada itu artinya dipatuhi lah. Ya, kita bisa hidup dengan modal kepercayaan aja kok. Tahu nggak toko-toko sepanjang jalan? Itu nggak perlu modal banyak, itu konsignasi kok. Barang ditaruh, duitnya nanti kalau laku dibayar. Ya kenapa? Orangnya jujur, akuntansinya benar, akuntabel, ya kan tepat waktu, pelanggannya banyak. Itu punya barang jangan nitip dong. Ya kan begitu. Logikanya seperti itu. Iya. Jadi jangan lalu ngayal-ngayal malaikat datang nih rezekimu gitu. Harta karun, ya bukan begitu. Ya artinya akhirnya dari kantong ke kantong juga muter-muternya mah. Gitu. Lanjut. Wa salata alihal adaya. Dan akhirnya ya banyak bencana, banyak cilakanya, akeh blaine. Iya. Dan nandurannya akeh beli dagingnya. Nandur jeruk ya kelem jeruk ya, boleh. Iya. Nandur padi kena kelowor. Ya pokoknya baca musibah lah. Gitu. Fahalakta wahya khasirah lidunya wal akhirah, akhirnya kau binasa dan juga rugi dunia dan akhirat. At-ta'i'ah al-qani'ah, ya jiwa yang taat, jiwa yang menerima, sahibuha makhdumun aynama tujadu, ya luqita asbuhu, orang yang penaat, seorang yang penerima, berjiwa besar, memaafkan, itu orangnya itu makhdumun aynama tujadu, di mana saja selalu dimuliakan orang. Ya, makhdum itu dimuliakan aja deh, jangan diabdi, ya, jangan dikhidmati orang itu dimuliakan orang lah maksudnya. Ya, di mana saja namanya terdapat minar ridha bima yuaddi al-fard, dengan keridhaan yang selanjutnya menimbulkan satu keharusan, alladzi alaihi ma'a tibatil qalbi, dengan kebaikan hatinya itulah dia selalu disanjung orang, selalu dijemput orang, ya. Bila
kulafin atau bila kalfin, ya, tanpa ada keterpaksaan, farigin yang kosong. Artinya dengan secara sukarela orang akan hormat kepadamu, dengan akhlakmu yang mulia, yang sopan, santun, rendah hati, berwibawa, dermawan, di mana saja dihormati kok. Iya kan? Sekali kamu tidak jujur, habislah. Sekali kamu melakukan skandal, habis semuanya itu, nyungsep gitu. Ya, sampai nyalon presiden juga nggak bisa, ada rekam jejaknya. Iya kan? Iya. Itu di sana di Amerika, ya, diungkit di sana, ya, rekam jejak calon presiden tuh. Dulu pada waktu ini kan terjadi gitu. Seperti itu. Al-qalbu mimma siwallah azza wa jalla sakinul jawarih anitahabi. Hati itu selalu dalam keadaan damai. Anggota tubuh kita dalam keadaan damai. Ya, mimma siwallah, terhadap selain Allah. Jadi hati kita ini hanya sibuk mengingat Allah, selalu ingat mengabdi kepada Allah. Selain itu kita tidak pernah melakukan lebih dari sekedar apa adanya, anitabi, ya, bersusah payah fi tahsilid dunya, untuk mendapatkan dunia, wa fuduliha, dan kemewahan dunia ini. Kelebihan dunia berlimpah ruah, maksudnya kemewahan. Hati tidak mau diajak sibuk mencari kemewahan dunia, sibuk hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya muna'aman alaihi, wahai orang yang banyak mendapatkan nikmat dari Allah, usykurin an-ni'am, syukurilah nikmat-nikmat itu. Wa illa sulibat min yadika, kalau tidak akan dicabut kembali nikmat itu dari tanganmu. Segeralah syukurilah kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu itu. Ya, qassa janahan ni'ami bisyukur, putunglah, guntinglah sayap kenikmatan dengan bersyukur. Ini bahasa Arabnya gitu. Potonglah sayap kenikmatan dengan syukur. Artinya ketika mendapat kenikmatan jangan sombong. Maaf, justru kita harus semakin merendahkan diri. Ya, khusus jana hadzulli, ya, artinya jana hadzulli itu artinya kita lebih sopan, lebih rendah hati, jangan semakin kaya semakin sombong. Itu artinya. Wa illa, kalau tidak demikian, tarat min indika, akan terbang semua nikmat itu, akan hilang semuanya itu. Al-mayitu man mata an rabbihi azza wa jalla wa in kana hayyan. Orang disebut mati ketika hatinya mati. Makanya disebut orang itu mati adalah ketika hatinya mati, sudah tidak mengingat Allah lagi, sekalipun jasadnya masih hidup. Orang ini mati, hatinya yang mati. Dalam tasawuf orang ini mati, maksudnya bukan mati jasadnya, mati hatinya, sudah tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana hayyan fid dunya istanfa'uhu hayatuhu. Apa artinya kehidupan dia? Hanya sekedar bernapas, hanya sekedar mendengus, ya. Wa huwa yusrifuha fi tahsili syahwatihi, padahal dia gerakan seluruh anggota tubuhnya hanya untuk memuaskan syahwatnya saja. Ya, kalau itu seperti itu, lalu apa bedanya engkau dengan binatang, dengan anjing, dengan kerbau, dengan sapi yang sehari-hari hanya makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur? Ya masih mending kerbau, bisa dipotong, dagingnya enak. Daging kamu kan pahit. Iya. Waladatihi, buturuhati, kemewahannya, fahuwa mayyitun la surata. Secara makna dia sudah mati. Mati pikire, kata orang sini mah. Mati hatinya.
jasadnya mangga. Artinya sudah tidak punya cita-cita luhur, sudah tidak punya keinginan berbuat baik, sudah sehari-hari hanya menuruti hawa nafsunya saja. Ulaika kal an'am bal hum adallu, mereka itu sama seperti binatang ternak, malah lebih jahat lagi daripada binatang ternak biasa. Oke, gitu saja.